Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya akan membuat konten video tentang dasar-dasar sebelum belajar mobil ya teman-teman. Jadi kita memahami fungsi-fungsi mobil khususnya di bagian kemudinya ya, agar nanti kita paham betul semua fungsi-fungsinya sebelum kita belajar lebih jauh lagi untuk mengendarai mobil ya. Langsung saja kita praktekkan teman-teman ya. Pertama kita siapkan mobilnya dulu ya, harus ada mobilnya biar kita bisa praktek, entah itu mobil kita atau mobil teman kita atau kita sewa, yang penting ada mobilnya untuk kita praktek. Ambil kuncinya dulu ya guys, karena mobil ini dikunci ya. Kebetulan remote saya ini baterainya habis, entah habis atau rusak, terpaksa pakai kunci manual dulu ya guys. Kita buka pintunya, kita putar ke kiri ya guys. Oke, setelah bunyi berarti mobil sudah terbuka. Kita langsung saja buka pintunya, kita masuk, kita duduk di bagian kemudinya ya guys ya. Oke, kita duduk, kita tutup dulu pintunya guys. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam kemudi mobil ya, atau kita duduk di kursi sopir. Oke, pertama kita fungsi kontak ya. Ini adalah colokan kontak. Jadi untuk menyalakan seperti sepeda motor, mobil juga ada kontaknya guys ya, kecuali mobil yang mempunyai fitur smart keyless ya guys ya, nggak pakai kontak yang manual gini ya, karena posisi masih kontaknya baru cabut, otomatis setang ini masih terkunci ya guys. Supaya setang ini tidak terkunci, kita putar kontak ke kanan satu kali. Oke, dan setang sudah tidak terkunci ya guys ya. Tapi ini mobil masih belum menyala kelistrikannya ya guys ya. Untuk menyala kelistrikannya kita putar satu kali lagi ke kanan ya. Semua kelistrikan sudah fungsi ya guys ya, ditandai dengan lampu indikator pada speedo sudah menyala. Oke, dan ada bunyi tertentu ya ketika kita mengaktifkan fungsi elektrik di mobil. Oke, selanjutnya di sebelah tombol kilometer ya, untuk mengatur trip tadi ya, trip A dan trip B. Di sini ada tombol satu lagi untuk mengatur jam ya guys ya. Jika jam kita tidak sesuai, kita bisa mengaturnya secara manual dengan cara menekan lama tombolnya ya, seperti ini. Lalu indikator akan kedip-kedip, kita bisa menyeting mulai dari menitnya guys ya. Menitnya bisa kita sesuaikan. Apabila menitnya sudah sesuai, kita diamkan sebentar sampai kedip-kedipnya beralih ke sebelah jam ya. Lalu kita bisa mengaturnya guys ya, seperti ini. Untuk sudah tepat, kalau sudah tepat, kita bisa membiarkannya sampai kedip-kedipnya keduanya mati ya guys ya. Oke, seperti itu. Setelah itu di sini ada indikator yang menyala. Itu artinya mempunyai arti sendiri-sendiri ya guys ya. Di sini ada tombol indikator power steering, dan di sebelah sini ini adalah tombol fungsi rem. Jika tombol ini menyala pada saat mesin juga menyala, berarti ada malfungsi ya guys, atau kesalahan pada sistem pengereman. Sebaliknya juga pada simbol sini ya, apabila mesin menyala lalu tombol ini juga menyala, berarti ada kesalahan pada power steering kita ya guys. Ini ada tombol yang ini ada simbol logo yang berkedip-kedip. Ini adalah simbol sabuk pengaman guys ya. Jika ini berkedip-kedip, berarti ada yang tidak memakai sabuk pengaman ya guys ya, entah kita atau samping kita atau penumpang ya guys ya. Lalu di sebelah sini adalah tombol baterai guys ya, atau aki, dan ada dua
simbol indikator di sepedo apabila kita setelah mengkontak ada dua indikator yang menghilang seperti ini ya guys ya, contohnya. Nah, dua ini ya guys ya. Ini adalah simbol pendingin atau AC, dan sini yang hilang ini itu adalah simbol atau indikator airbag ya. Ketika kendaraan kita atau terjadi crash, ada sistem pengaman yang disebut airbag ya guys ya. Ya guys ya. Oke, setelah itu ini tadi oli ya, yang di atas ini oli, dan sebelah sini ada simbol atau indikator injeksi atau gas buang ya guys ya. Jika ini menyala pada waktu mesin menyala, atau semua yang di sini indikator ini simbol ini menyala semua pada waktu mesin menyala, berarti ada yang tidak beres pada masing-masing indikator ya guys ya. Segera bawa mobil Anda ke bengkel resmi dari mobil tersebut supaya bisa diservis agar tidak terjadi kerusakan yang lebih serius ya guys ya. Lagi untuk yang terakhir saya lupa, di sini ada indikator bensin guys ya. Jika ada logo di paling bawah ini, simbolnya paling bawah ini, garis strip ini, maka bensinnya tinggal sedikit guys ya. Dan sebaliknya, jika full simbolnya mentok, stripnya sampai atas ini, maka bensin Anda penuh. Oke, lalu untuk menyalakan mobilnya kita putar kontak kita full ke kanan ya guys ya. Kita putar kontak kita full ke kanan, nanti mobil akan menyala. Oke, mobil sudah menyala ya guys ya. Kita lihat di sini. Oke, mobil sudah menyala ya guys ya. Terbukti dengan di speedometer sebelah kiri itu menunjukkan kalau RPM mengarah ke angka 1, yaitu ke angka 1000. Ketika mobil menyala itu RPM minimal adalah 1000 ya guys ya. Sini ada speedo. Oke, untuk bagian kemudi di sini ada setir ya guys ya. Ini ada setir, dan di sini ada bel. Jika kita menekan di sini maka bel berbunyi. Oke, lalu selanjutnya di bagian kanan ada tuas lampu ya guys ya. Untuk mengaktifkan tombol sen ke kiri, kita menekan tuas ke atas ya guys ya, ke atas full ya. Lalu di indikator speedo akan menyala, simbol sen kiri aktif. Oke, lalu kita kembalikan lagi ke tengah, maka sen akan mati. Untuk sen ke kanan kita tekan tuas ke bawah ya, full sampai mentok ya. Berarti ini indikator sen kanan di speedo sudah menyala, berarti sen kanan sudah menyala. Oke, untuk menonaktifkan lagi kita kembalikan lagi ke tengah. Oke, terus untuk lampu guys ya, untuk lampu kita untuk menyalakannya kita putar bagian ujung tuasnya ke atas ya guys ya. Oke, ini lampu kota ya, lampu senja ini aktif ya guys ya, untuk simbol ini ya. Lalu untuk lampu jarak dekat kita putar lagi ke atas ya. Ya, ini lampu dekat sudah menyala. Oke, dan kalau ingin menyalakan lampu jarak jauh atau lampu dim, kita bisa tarik tuas ke sini ya guys, ke atas ini, lampu dim menyala guys ya. Oke, itu lampu dim menyala sesaat. Dan untuk mengaktifkan lampu dim secara terus menerus, kita tekan tuas ke bawah ya guys ya. Nah, ke bawah, nanti lampu dim jarak jauh akan menyala terus menerus ya guys ya.
kita bisa menonaktifkan lagi dengan cara kita tarik ke atas lagi. Oke, pemahaman untuk tuas lampu sudah paham ya guys ya. Oh, satu lagi ya guys, untuk lampu sen, kalau kita misalnya sudah berjalan, pas kita belok lalu setir kita putar lagi sampai lurus, itu otomatis ya lampu sen itu akan mati sendiri secara otomatis ya. Bila kita misalnya belok full putar ke kiri atau ke kanan dan kita kembalikan lagi setir kita ke lurus, maka otomatis sen ini akan mati sendiri ya. Oke, selanjutnya di bagian pintu mobil, khususnya pintu depan bagian kemudi, di sini ada 4 tombol ya guys ya. 4 tombol itu artinya 4 tombol untuk membuka jendela, masing-masing jendela ya. Yang di sini ada logo A, yaitu automatic alias otomatis. Ini adalah tombol untuk membuka jendela di bagian kemudi. Yang sini sampingnya kemudi, yang 2 ini di bagian belakang kemudi atau kursi penumpang. Dan di sebelah sini ya guys ya, di sebelah sini ini adalah tombol untuk mengunci jendela. Jadi jika ini kita menekan ini ya, nanti jendela akan otomatis terkunci semua, tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali sopirnya sendiri ya guys ya. Oke, di sini ada tuas untuk membuka pintu mobil ya guys ya. Tuas ini ada di setiap pintu, baik pintu sopir maupun pintu penumpang. Dan ini adalah tombol untuk mengunci mobil ya guys ya. Jika kita menekan tombol ini di pintu sopir, maka semua pintu di belakang atau pintu penumpang akan mengunci otomatis ya guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol yang bertulisan L dan R, dan di sini ada mirror. Mirror sendiri itu adalah berarti kaca ya guys ya, kaca spion. Tombol ini adalah untuk mengaktifkan atau menyeting spion bagian kanan. Setelah kita tekan ini spion bagian kanan, maka kita bisa mengatur posisi spionnya ya guys ya, mau membuka full atau kita bisa mengaturnya atas bawah ya, mau kurang ke bawah atau kurang ke atas kita bisa mengaturnya. Jika kita menekan kanan ini full, maka spion akan membuka full, dan kita tekan ke atas maka spion akan mengarah ke atas. Oke, kita coba ya guys ya, kita tekan ke bawah, spion akan mengarah ke bawah ya, spion sudah mengarah ke bawah guys ya. Dan kita tekan tombol kiri, maka spion akan melipat. Oke, selanjutnya ada tuas di sebelah kiri ya. Tuas ini berfungsi untuk menyalakan wiper guys ya. Wiper itu untuk saat hujan, itu ada pembersih yang akan membersihkan kaca kita ya guys dari air-air hujan yang menghalangi pandangan kita. Oke, jika kita ingin mengaktifkan wiper 1 kali, kita bisa menekan tuas ke atas ya guys ya. Dengan 1 kali menekan ke atas, maka tuas wiper akan 1 kali menyapu. Oke, bila kita ingin menyemprotkan sampo wiper ya guys ya, kita akan tarik tuas kita ke atas ya. Kita tarik tuas kita ke atas, maka sampo akan menyemprotkan ke kaca. Nah, selanjutnya untuk menyalakan wiper secara continuous atau terus menerus, kita menekan tuas ini ke bawah ya guys ya. Tadi kan kita menekan ke atas untuk menyalakan wiper itu 1 kali ya, jadi 1 kali saja. Ketika itu wiper akan berhenti sendiri. Dan untuk menyalakan wiper secara terus menerus dengan interval waktu tertentu, kita bisa menarik tuas ini ke bawah ya. Contohnya ini 1 kali ke bawah, maka wiper akan menyapu kaca dengan interval waktu yang lebih
rendah atau lebih lama. Bila kita menekan ke bawah lagi seperti ini, maka interval wiper akan semakin cepat. Oke, selanjutnya di bagian atas ini ada tuas untuk mengaktifkan wiper di belakang ya, jendela belakang ya. Coba kita nyalakan tuasnya ya ke on. Si wiper akan menyala secara cepat ya guys ya. Dan selanjutnya apabila tuas kita putar ke bawah sini ya satu kali, tek, maka jendela belakang akan disemprotkan sampo ya, seperti halnya kita menarik tuas ke atas, maka jendela depan akan disemprotkan sampo. Begitupun sebaliknya, jika kita memutar tuas ini ke bawah, maka jendela bagian belakang itu akan disemprotkan sampo. Itu teman-teman, nah, itu samponya sudah menyemprot. Oke, selanjutnya di bagian tengah kemudi ya guys ya. Di sini ada audio ya guys ya. Mungkin setiap mobil audionya bisa berbeda-beda. Oke, ini untuk mobil saya Avanza 2015, jadi audionya masih kayak gini ya guys ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah, di sini ada tombol warna merah ini. Tombol warna merah ini jika kita menekan, maka akan menyalakan lampu hazard ya guys ya. Lampu hazard itu lampu yang sen dua-duanya menyala, itu lampu hazard. Coba kita tekan. Oke, maka di bagian indikator di speedometer akan menyala sebuah simbol sen kanan kiri aktif ya. Itu lampu hazard, berarti udah aktif. Lalu di bawah tombol lampu hazard, di sini ada dua tombol kiri dan kanan ya. Ini adalah tombol untuk menyalakan pendingin ruangan ya, atau AC ya. Untuk sebelah sini itu untuk mengatur suhunya ya. Semakin putar ke kanan maka suhunya akan semakin dingin. Dan mentok ke kiri ke simbol angka 0 ini berarti AC-nya mati ya guys ya. Dan sebelah sini itu adalah untuk mengatur tingkat kecepatan blowernya ya, kipasnya itu ya sendiri ya. Semakin ke kanan maka kipasnya akan semakin cepat. Selanjutnya di sini guys ya, jika kita menarik ini maka kapnya akan membuka seperti ada logonya sini ya. Oke, selanjutnya di bagian tengah ada tuas ya. Ini namanya tuas Forsnelling ya guys ya. Oke, di sini ada indikator yang merupakan simbol dari gigi Forsnelling ya guys ya. Bila kita memegang tuas ini lalu mengarahkan tuas ke pojok kiri atas, maka itu gigi kita akan masuk ke gigi 1 ya guys, sesuai dengan indikatornya. Lalu ketika kita tarik lagi ke sini, itu posisi Forsnelling kita adalah netral ya guys ya. Jadi netral itu ketika tuas Forsnelling itu berada di posisi tengah ya guys ya, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke samping kiri, dan tidak ke samping kanan. Di tengah-tengah itu tuas kita berarti netral. Selanjutnya jika kita mengarahkan tuas ke pojok kiri bawah, berarti sesuai dengan indikator ya guys ya. Ini adalah Forsnelling 2. Kita kembalikan lagi dengan menekannya ke tengah, lalu otomatis dia akan kembali netral. Selanjutnya untuk menekan tuas ke atas ini, berarti posisinya dia masuk di gigi 3 ya guys ya, di gigi 3, karena dari posisi tengah kita langsung menekannya ke atas. Bila kita menekan ke samping lalu ke atas, ini berarti gigi 1. Langsung dari gigi 1 kita tarik ke bawah, langsung dia gigi 2. Kita tekan begini, netral lagi. Dari netral tidak ke samping, tidak ke samping kiri dan tidak ke samping kanan, langsung kita arahkan ke atas, maka ini akan langsung mengarah ke gigi 3. Begitu sebaliknya, dari netral kita arahkan
ke bawah, maka ini adalah menunjukkan posisi di persneling 4. Persneling 4 itu dari 3 langsung ke bawah ya guys ya, netral langsung ke bawah ya. Kita kembalikan lagi. Oke, dari posisi netral lalu kita menekan ke samping lalu ke atas, berarti di sini indikator di arah persneling gigi 5 ya guys. Jadi posisinya di persneling gigi 5. Oke, kita kembalikan lagi ke netral, kita tarik lagi ke samping kanan lalu ke atas, berarti ini menunjukkan persneling di gigi 5. Oke, sesuai dengan indikator yang ada di tuas persneling. Kita tarik lagi, kita kembalikan ke posisi netral. Oke, dari gigi 1 2 3 4 sampai 5 sudah ya guys ya. Setelah itu, bila tuas persneling kita pegang lalu kita arahkan ke kanan lalu ke bawah, oke, maka di sini persneling atau artinya gigi mundur ya guys ya. Simbol R itu artinya gigi mundur ya. Kita gunakan saat mobil untuk parkir atau berjalan mundur. Oke, kita tekan lagi, kita arahkan ke tengah, posisi netral lagi. Oke, setelah persneling sudah, lalu kita ke bawah persneling. Di sini kita ada tuas untuk rem tangan ya guys ya. Ini adalah rem tangan atau yang biasa disebut handrem ya guys ya. Ini posisi kita sudah handrem ya. Bila untuk mengembalikan lagi, untuk menetralkan handrem, kita tarik lalu kita tekan ini, maka handrem sudah nonaktif. Dan bila kita ingin mengaktifkan handrem lagi, kita tarik aja. Oke, ini sudah aktif dan mobil akan berhenti ya guys ya. Ini gunanya ketika kita berhenti di tanjakan atau saat mobil berhenti di tempat parkir yang bawahnya itu tidak rata ya guys ya. Jadi agak menurun atau menanjak gini, kita gunakan handrem supaya roda berhenti saat parkir ya. Oke, selanjutnya di bagian bawah kemudi atau bagian bawah setir ada 3 pedal ya guys ya. Karena ini mobil manual, jadi di sini ada 3 pedal. Masing-masing pedal mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya guys ya. Untuk pedal bagian kanan ini itu adalah pedal untuk gas ya guys ya. Jika kita menekan tuas pedal ini ke bawah, maka mobil akan melaju ya guys ya. Ini ada pedal gas, dan di sampingnya pedal gas ini adalah pedal rem. Selanjutnya untuk pedal yang paling kiri itu adalah pedal kopling. Ketika kita memasukkan gigi pada mobil manual, kita harus menginjak pedal kopling secara full ya guys ya. Selanjutnya ada tuas kecil di samping kursi sopir bagian bawah. Ini adalah tuas untuk membuka katup penutup bensin ya guys ya. Jika kita menarik tuas ini ke atas, penutup bensin akan membuka seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih, cukup sekian tentang pengenalan fungsi dasar pada bagian mobil, khususnya mobil manual ya guys ya. Untuk tips dan tutorial selanjutnya nantikan di konten saya yang akan datang ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten saya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.